Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat kebahagiaan, untuk pembacaan kita kali ini Kevin masukkan ke timeless reading, yaitu tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Mungkin situasinya adalah hubungannya sering tarik ulur, namun perasaan itu selalu ada, harapan itu selalu ada untuk bisa terhubung satu sama lain. Terkadang kenangan yang sudah diciptakan antara kamu dengan diri dia membuat hubungan ini harus bertahan. Namun kondisinya hanya tarik ulur saja. Lalu bagaimana sih kesanggupannya dia yang hubungannya sering tarik ulur? Kita akan lihat energinya bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah kesanggupan dia yang hanya tarik ulur. Kita lihat bersama-sama, ini adalah bacaan timeless reading ya sahabat kebahagiaan. Timeless reading tidak terikat oleh ruang dan juga waktu, bisa kalian tonton kapanpun sahabat kebahagiaan. Bagaimana kesanggupannya dia yang hanya tarik ulur? Hubungan tarik ulur, kesanggupannya. Kita lihat signifikatornya, terutama untuk perasaannya dia yang terdalam, kesanggupannya dia, perasaannya dia, apa yang dia rasa, apa yang dia mau, dan apa yang dia harapkan kepada sahabat kebahagiaannya. Kita lihat dulu untuk energinya dia. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah half moon, siklus, dan juga pertemuan serta rindu. Pada dasarnya sahabat kebahagiaan tarik ulur atau jeda, orang ini memang belum bisa seutuhnya melepaskan kamu. Karena ketika ada sebuah jeda, ketika ada sebuah jarak, orang ini terkadang kangen juga sama kamu saat kebahagiaan. Jadi kalau misalkan hubungannya yang tarik ulur, dia mengulur, artinya dia sedang menciptakan jarak sendiri dalam hubungan ini. Dia yang ngulur hubungan ini, dia sendiri yang narik saat kebahagiaan. Ini adalah ketidakmampuannya dia. Ini adalah ketidaksanggupannya dia untuk menyudahi hubungan ini. Karena pada dasarnya orang ini masih punya perasaan, masih punya sisi emosional kepada diri kamu. Simbolnya adalah ada sosok laki-laki dan perempuan yang saling bercumbu di malam hari. Mengindikasi kalau dia lagi ngulur hubungan ini sama kamu saat kebahagiaan, syarat untuk bisa menarik dia untuk kembali lagi dengan kamu adalah kamu tidak melakukan apapun. Loh kok bisa sih nggak melakukan apapun? Ya, ketika dia lagi mengulur sebuah hubungan, kamu yang tadinya tuh biasanya tuh ngereok, biasanya tuh kamu kayak ngerasa bahwa kenapa sih kamu bla 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 bla. Tapi kamu juga memilih untuk menarik diri untuk tidak melakukan hal semacam itu. Dan kamu memilih untuk diam, dan ternyata diam kamu berhasil meluluhkan hatinya dia. Sehingga di sini dia menarik kamu kembali, dan kemudian dia akan bergairah kepada saat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang ini seperti masih terikat sebuah janji jiwa kepada kamu. Atau orang ini sebenarnya juga masih punya kontak batin sama kamu. Kalau dia mau mengulur sampai kapanpun hubungannya, justru ada sebuah pergerakan di mana dia ini bisa kembali lagi sama kamu. Karena sebenarnya orang ini tuh masih sayang sama kamu, masih menyayangkan hubungan ini, terlebih tentang kenangan yang kalian sudah lalui bersama. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah blank.
saat bagian. Orang yang tarik ulur dalam sebuah hubungan artinya dia tuh kosong. Dia itu nggak tahu hubungannya itu harus dibawa kemana. Artinya mungkin dia melupakan yang namanya komitmen dalam hubungan ini, atau memang dia pada dasarnya nggak bisa menepati janji kepada kamu. Sehingga energinya dia blank, harus berbuat apa seperti apa, atau justru dia malu sendiri karena tingkahnya, karena janjinya yang tidak pernah merealisasikan kenyataan kepada kamu. Kalau kamu ngerasa capek banget dengan kondisi semacam ini, ya kamu mungkin tidak terlalu berharap banyak terhadap diri dia. Dan energi kamu lebih baik memilih diam untuk hening dan untuk healing. Di sini Kevin merasakan suatu kebahagiaan ketika dia mengulur sebuah hubungan dalam sebuah siklus, justru hatinya, perasaannya akan merasa kosong. Kekosongan hatinya dia ini bisa membuat cup cintanya juga semakin kering ya. Dan kalau misalkan kamu berhadapan dengan si pokok yang aku cintai, udah pasti dia bakalan datang lagi ke kamu. Tapi kalau dia adalah si player, dia bisa mengisi cup cintanya tuh kepada yang lain. Tapi perlu diingatkan, kepada yang lain, siapapun yang berhadapan dengan si dia, jika dia adalah player, dia tidak akan pernah bisa memberikan atau mengisi cup cinta yang sama. Karena Kevin lihat di sini ada trust isu apa tentang janji sama orang ini. Ada masalah apa tentang kepastian sama orang ini. Kenapa dia kalau membawa sebuah hubungan, dia selalu membawa ketidakpastian di dalam sebuah hubungan tersebut. Kalian bisa baca ya, kalimat oracle di kartu blank di sini adalah ketidaktahuan, kosong, buta. Ketidaktahuan ini adalah ketidakpastian juga, bahwa dia mudah berjanji dengan seseorang. Ketika berjanji di situ, dia tidak tahu bagaimana merealisasikan janji tersebut. Akhirnya apa? Ketidakpastian tuh hadir dalam setiap hubungannya dia. Apakah dia adalah tipikal orang yang narsistik sehingga dia mengabaikan perasaan pasangannya, atau mungkin juga dia tarik ulur semacam ini karena sesungguhnya dia itu sebenarnya cuma pengen ngejalanin hubungan sebagai cinta secara fisik saja, sementara cinta secara emosional bagi diri dia itu sulit untuk bisa masuk ke situ. Tapi di sini plot twistnya adalah saat bagian kamu sudah ngejalin hubungan sama dia, cinta secara emosional. Di sini kartunya adalah half moon, dan bulan itu mengindikasi tentang emosional ya. Kamu sama dia sering tarik ulur karena bukan hanya cinta secara fisik doang. Di awal sebuah hubungan ini sudah masuk ke dalam cinta secara emosional, sehingga untuk lepas dari ini semua dia nggak sanggup, dan bahkan dia bisa cinta buta sama kamu. Ini energinya dia. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke sih, saut bagian cinta emosional itu memang hadir di dalam benaknya dia. Kalian balik lagi deh, kalau kita paham ya tentang hubungan tarik ulur atau hubungan tarik on off. Kenapa bisa sering on off, kenapa bisa sering tarik ulur? Artinya tidak punya pondasi di dalam sebuah hubungan. Pondasi atau pilar cinta di dalam sebuah hubungan itu komitmen. Kartunya di sini adalah root. Root ini berkaitan dari sebuah pondasi dalam sebuah hubungan, atau hubungan yang selalu bersembunyi, atau hubungan yang memang pada dasarnya tidak memiliki sebuah pondasi yang kuat. Pilar cinta kamu kurang kuat di sini. Pilar cinta adalah pondasi dalam hubungan, adalah komitmen. Nah, maka dari itu kalau kamu ngejalanin hubungan dengan siapapun, dia nggak sanggup untuk berkomitmen, jangan diterusin saat kebahagiaan. Nanti ujung-ujungnya apa? Hubungan karmik relationship itu bisa hadir. Kalau udah masuk hubungan karmik, melepasinya itu luar biasa, nguras banyak energi, terutama energi emosional, energi fisik, energi mental. Hubungan karmic relationship itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat kamu tuh tenang. Sementara cinta sejati itu adalah hubungan yang tenang dan aman. Selama ini kita mencari hubungan buat apa kalau tidak ada sebuah komitmen? Kevin, aku cuma benefit doang. Aku sama dia tuh friend with benefit doang. Oke, kalau FWB-an doang sama dia, berarti cintanya adalah cinta secara fisik atau cinta secara mental. Jangan melibatkan emosional yang terlalu dalam. Tapi permasalahannya, orang-orang
itu pada kalau misalkan sudah ngejalin sebuah hubungan, kalau hati yang sudah berbicara udah terlanjur nyaman, terkadang untuk melepaskan itu butuh waktu yang susah, butuh waktu yang lama. Dan Kevin lihat di sini pondasinya dia sama kamu itu rapuh banget saat kebahagiaan, dan bahkan banyak hal-hal yang dia selalu sembunyikan dan tidak bisa berterus terang kepada kamu. Makanya kesanggupannya dia untuk berkomitmen dengan kamu ini boleh dibilang sangat rapuh sekali. Ini energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, adalah connection. Ini fiksi sahabat kebahagiaan. Ini hubungannya tarik ulur semacam ini bukan hanya jatuh kepada hubungan soulmate ya. Kalau soulmate itu pasti bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini adalah hubungan karmik, ini adalah hubungan twin flame, namun belum bisa melepas kemelekatan itu. Kenapa? Karena sama-sama masih memiliki koneksi dan masih memiliki kepedulian satu sama lain. Dia yang sering tarik ulur sama kamu, pada dasarnya dia masih peduli sama kamu. Loh, kok pedulinya apa? Dia gak mau kamu dimiliki oleh orang lain. Dia gak mau kamu menderita. Dia gak mau kamu hidup sendiri. Makanya dia terkadang hadir lagi kepada kamu, memastikan apakah kamu sudah menggantikan dia atau tidak. Lalu dia kembali bercengkrama lagi sama kamu ketika hubungannya ditarik lagi sama dia. Dan terkadang ketika mungkin kamu tidak terkoneksi dengan dia, gak ada komunikasi, lagi diem, tiba-tiba ngerasain dia, koneksinya tuh kayak kuat banget. Dia pun juga sama kebahagiaan, dan bahkan orang ini tuh bisa datang sendiri ke kamu. Dan selalu kayak gitu, datang sendiri ke kamu. Mungkin dulu ketika berjeda kamu yang kayak istilahnya memulai duluan, kamu kayak yang hubungin dia duluan. Tapi ada sebuah perasaan di dalam benak sahabat kebahagiaan kamu bahwa ngerasain kok capek ya gini-gini terus ya, kok lelah ya. Lalu prosesnya adalah kamu mencintai diri sendiri, dan ujung-ujungnya apa? Dia yang datang ke kamu. Dan apakah kamu punya koneksi sama dia? Punya. Kamu punya koneksi sama dia, tapi di sini pondasi cintanya itu sangat rapuh banget. Apakah ini bisa diperbaiki? Bisa. Di kartu root di sini tentang sebuah pondasi. Kamu perbaiki pondasi cinta kamu, tentang komitmen kamu sama dia, tentang kepastian hubungan ini. Lalu koneksinya di sini tuh bisa kembali pulih, bisa kembali lebih baik lagi. Dan Kevin harapkan hubungan ini bisa kembali pulih menjadi lebih baik, karena pada dasarnya kamu sama dia punya modal untuk terkoneksi secara hati, secara emosional sama dia. Karena dia tidak sanggup memberikan cinta secara emosional kepada orang lain. Namun ke kamu itu bisa. Kenapa bisa? Karena punya koneksi di sini. Ke yang lain dia nggak bisa cinta secara emosional. Ke kamu bisa. Kenapa bisa? Kartu pertama itu half moon, bulan. Bulan menyimbolkan tentang emosional. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Storm. Wah, hubungan kamu seperti melawan sebuah badai ini soal kebahagiaan. Ini tergantung kamu ya. Keputusan itu ada di diri saat kebahagiaan. Karena takdir jiwa hubungan kamu bersama diri dia, cinta penuh dengan badai. Kartunya adalah Storm. Kalimat oracle-nya adalah ujian melawan arus keteguhan. Kamu udah terlalu sabar, kamu udah terlalu teguh banget terhadap hubungan ini. Tapi mau bagaimanapun juga, kamu mau sabar bagaimanapun juga, sebesar apapun cintanya kamu sama dia, yang namanya batu lama-lama terkikis oleh air, lama-lama juga bakalan rapuh. Kamu mau teguh, kamu mau tegar kayak apapun, badai, air, angin, udah kayak Avatar ya. Itu kalau terus-terusan menghantam, pasti juga lama-lama juga akan menyerah. Kamu sama dia ujiannya tuh besar nih, sanggup nggak? Sedangkan semesta berkata bahwa hubungannya ini yang sering tarik ulur. Kamu sama dia tuh kayak melawan arus. Apakah kamu mau menjinakkan badai? Ada nggak orang yang bisa menjinakkan badai? Nggak ada. Yang ada malah ketabrak sama badai tersebut.
Kamu bukan avatar pengendali udara, pengendali air. Sementara semesta berkata bahwa ujiannya itu besar loh, hadapin dia. Aku berharap dia berubah, bisa nggak? Bahkan di sini kartunya adalah blank. Kartunya blank. Blank dalam artinya itu kosong. Kalau misalnya kamu mau merubah dia menjadi lebih baik, itu dimulai dari kesadaran kamu dulu. Bahwa dia pantas nggak buat kamu, dia layak nggak buat kamu. Jangan sampai ini adalah cinta buta yang tidak memahami tentang kondisi hati yang sebenarnya. Lelah atau mungkin juga purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Lalu untuk energi yang selanjutnya, stoicism. Itu kan balik lagi, stoicism itu adalah tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Ya, belajar untuk stoik ya, sahabat kebahagiaan. Kalian belajar untuk stoik di sini. Dalam artian cinta ini penuh dengan ujian yang berat. Kalau misalkan kamu ngejalanin hubungan sama dia, ujiannya tuh berat banget kayak gini, menyerah pun boleh, tidak menyerah pun kamu bodoh. Kenapa? Ujiannya banyak. Mau sampai kapan empati kamu, kesabaran kamu, ketabahan kamu ini dikuras terus sama dia. Dan lama-lama apa? Kamu akan ngerasain kekosongan hati yang amat dalam. Karena ternyata faktanya di sini, kamu yang terlalu banyak memberi ketimbang dia. Ini adalah faktanya. Kamu terlalu banyak memberi ke dia. Sehingga dua kartu di sini memiliki makna sebagai saran. Hubungan ini loh penuh dengan ujian. Untuk bisa lepas dengan ini, kamu belajar stoik, belajar stoicism. Stoicism itu adalah mencintai diri sendiri. Bagaimana kalian belajar untuk memproses diri kamu sendiri, untuk healing, untuk tidak ketergantungan kepada orang lain, melatih kesabaran kamu, ketabahan kamu, mengontrol emosional kamu. Kalau ini marah ke dia gimana, Kevin? Ya kamu marah sama dia, ujung-ujungnya apa? Bisa balik lagi sama dia. Karena kamu pada dasarnya nggak bisa marah sama dia. Kalaupun kamu marah sama dia, ya kamu tidak bisa membencinya. Kenapa? Karena kamu di sini terlalu baik sama dia. Kamu terlalu sayang sama dia. Apakah ini dinamakan cinta buta? Boleh dibilang seperti itu. Atau mungkin juga terlalu pekok terhadap diri sendiri. Makanya stoicismnya di sini muncul nih, sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah energi yang terlihat dari signifikator kita. Ini dari oracle-nya ya. Kita lihat dari kartu tarotnya itu seperti apa. Tentang kesanggupannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana energi kamu berbicara, bagaimana energi kamu bergerak di sini. Kesanggupan yang dia rasa kepada kamu dan bagaimana untuk pergerakannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita tarik bersama-sama untuk energinya. Dalam pergerakannya dia kepada sahabat kebahagiaan, kita tarik bersama-sama untuk energinya itu seperti apa. Kita lihat. Ini adalah energinya yang terhubung antara kamu bersama diri dia. Kita lihat untuk kartu yang pertama. Oke, The Chariot. Waduh, sahabat kebahagiaan, gak ada habisnya sih. Dia masih ada energi untuk narik kamu lagi. Kartunya adalah The Chariot. The Chariot ini adalah simbol dari kereta perang atau kereta yang terus berjalan. Dia bakalan berhenti untuk mengulur kamu selamanya enggak. Karena dia bisa dan selalu berhasil untuk narik kamu kembali. Jadi kendalinya itu ada di kamu ya, sahabat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang ini tuh gak mau kehilangan kamu. Tapi apakah dia masih sanggup untuk ngejalin hubungan ini? Masih, sahabat kebahagiaan, dan bahkan bisa sampai dengan 7 tahun. Bisa sampai dengan 7 tahun ke depan dia masih tetap mau jalan sama kamu lagi. Ini dia punya istilahnya, energinya adalah gak bosen sama kamu, gak jenuh sama kamu. Padahal tahu hubungannya kayak gini, dia masih tetap bisa jalan bahkan sampai dengan 7 tahun ke depan. Ini energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Two of Wands. Gak ada pilihan lain sih, sahabat kebahagiaan. Two of Wands itu tentang sebuah pilihan, dan dalam benaknya dia tidak ada pilihan lain selain kamu. Karena dia akan selalu memilih kamu. Tapi balik lagi ya ke dalam root hubungan ini, ke dalam pondasi root ini, kartu yang bawah root itu tentang pondasi. Balik lagi ke dalam pondasi ini, dia nggak ada pilihan lain lagi selain kamu yang ada di hatinya. Dan bahkan energinya di sini
Bisa sampai 7 tahun ke depan, 2 sampai dengan 7 tahun ke depan dia masih tetap akan narik kamu lagi. Selanjutnya, ini Kevin deg-degan ya, dan ternyata benar kartunya. Kartunya adalah 8 cup. Ini kalian bisa lihat ya, simbol dari kartu 8 cup. Ini ada orang yang sujud nih. Ada orang yang sujud. Bentuk dari maaf. Dia bisa narik kamu, dia bisa jual kesedihan, dia bisa kayak bersujud-sujud banget biar kamu mau kembali sama dia. Ayo sayang, balik lagi, maafkan aku, bla 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 bla. Dan cup itu identik dengan emosional. Dia bisa narik emosional kamu lagi, dan kamu nggak tega kalau dia kayak gitu ke kamu. Ini adalah energinya dia. Makanya tarik ulurnya itu kuat banget. Karena nggak ada pilihan lain. Dia milik kamu. Kalau dalam ranah emosional dia milik kamu. Karena nggak ada yang lain lagi. Dan bahkan dia bisa sujud. Bisa kayak ngemis-ngemis lagi sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, King of Swords. Wow. Sword itu identik dengan komunikasi ya. King of Swords, raja komunikasi. Kenapa sih energinya ini muncul lagi? Kalian mungkin udah tahu ya siapa dia. Mungkin istilahnya adalah si pekok yang aku cintai. Si pekok itu pintar loh. Dari komunikasi itu pintar banget. Karena terasosiasikan sebagai kartun The Fool, dan di sini adalah King of Swords. Orang yang pandai berbicara, orang yang pandai meyakinkan. Ini kemampuannya dia untuk meyakinkan kamu, atau mungkin tiba-tiba tidak membahas tentang permasalahan kala itu, membuat kamu kayak ngerasa oh mungkin dia udah ngelupain masalah dan sudah sadar, balik lagi deh. Dan ini dia pandai banget berbicara kepada suatu kebahagiaan. Apalagi kalau ngobrol sama kamu tuh nyambung. Dia mau ngobrol lagi sama siapa coba? Karena dia milik kamu. Artinya apa? Secara komunikasi, obrolan sama kamu tuh nyambung. Selanjutnya, oke, soal bagian kartunya adalah Judgment. Judgment di dalam sebuah konsep spiritual itu berkaitan dari karma. Arti dari judgment itu adalah karma. Ya, hubungan karmic relationship sih fix ini. Ini adalah hubungan karmic relationship, dan judgment ini adalah bentuk dari penilaian kamu lagi dalam hubungan ini. Dan kalau berkaitan dari bagaimana dia menilai kamu, kamu adalah orang yang dia butuhkan. Tapi selama ini dia selalu menginginkan hal-hal lebih di luar kebutuhan itu. Sehingga yang seharusnya menjadi kebutuhan, yang harusnya dinikmati, hidup bersama itu bisa, tapi dia selalu memiliki keinginan-keinginan lain. Dia punya penilaian bahwa kamu orang yang dia butuhkan selama ini, tapi dia tidak sadar bahwa kebutuhan itu yang utama. Namun egonya selalu menekankan tentang keinginan. Karena apa? Inginannya banyak sama kamu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kayak Doraemon ya. Dan ini keinginannya banyak banget sama kamu saat kebahagiaan. Lalu penilaiannya dia tentang kamu bagaimana di kartu Judgment di sini. Dia tahu dia punya koneksi yang kuat banget sama kamu, dan kamu punya koneksi yang kuat banget sama dia, punya feeling yang besar. Dan kamu adalah tipe orang yang memang selalu memberikan yang lebih kepada dia. Kamu selalu berupaya ngasih yang terbaik sama dia, dan kamu selalu memaafkan dia. Itu penilaiannya dia. Dan penilaiannya dia selanjutnya adalah kamu gak bisa pergi jauh dari dia. Ini penilaiannya dia terhadap hubungan ini. Oke, mudah-mudahan dia sadar tentang kebutuhan dan keinginan dalam sebuah cinta ya, sehingga ini tidak menyiksa atau membuat hubungannya itu menjadi berat. Kita tarik lagi tentang koneksi ini antara kau dengan diri dia. Bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Untuk energi yang selanjutnya kita cek bersama-sama. Untuk energi yang selanjutnya kita tarik ya sobat bagian. Kita tarik bersama-sama untuk energinya. Hierophant, iman. Sobat bagian,
hubungan semacam ini memang ya, kalau imannya nggak kuat itu mungkin mudah sekali tergoda ya. Ibarat kata ini kayak godaan dan juga ujian kamu dalam mempertahankan iman kamu ya. Apakah tergoda sama dia? Kalau tergoda berarti dia setan dong. Ya boleh dibilang kayak gitulah ya soal sebagian, karena godaannya kamu sama dia tuh banyak banget. Maka kamu memang harus punya iman yang kuat, harus punya kesadaran spiritual yang kuat banget. Jangan sampai hatimu tuh yang selalu disakiti, yang selalu tersiksa, yang kayak ya harus nurutin semua kemauannya dia. Memang harus ada iman yang kuat sih dalam hubungan ini, biar kamu juga lebih bisa mendekatkan diri kamu, cinta kasih kamu kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kalimat oracle dari kartu iman di sini adalah sisi spiritual dalam diri akan mengantarkan ke puncak kesadaran. Tuh kan, hanya imanlah, hanya keyakinan kamulah yang bisa mengantarkan diri kamu ke puncak kesadaran, dan hanya sisi spiritualnya dialah yang bisa mengantar dia ke puncak kesadarannya. Apakah kamu kalau misalkan berusaha sama dia, ngarahin dia, apakah dia bisa sadar? Jawabannya enggak salah bagian. Yang bisa membuat dia sadar adalah sisi spiritualnya dia. Spiritual itu bukan tentang gimana dia rajin untuk beribadah, gimana dia harus menyembah Tuhannya terus, bukan. Tapi bagaimana dia mengolah rasa, mengolah segalanya sebagai bentuk pertumbuhan salah bagian. Sisi spiritual itu bukan tentang hanya ibadah. Kalau ibadah doang, bergerak dengan gerakan ibadah doang, tapi untuk bisa memaknai setiap gerakan ibadahnya dia itu tidak dimaknai dengan jiwa, ya itu tidak akan menyentuh kesadaran. Dan apakah kamu bisa mendorong diri dia? Apakah kamu bisa ngomongin dia kayak gini? Enggak. Karena ini tergantung dari dia sendiri. Balik lagi ya, Kevin punya istilahnya, punya kata-kata yang menjadi kalimat ya, yang menjadi panduan hidupnya Kevin adalah, kita manusia itu tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali adalah kesadaran. Jadi kalau kita mau ngontrol orang itu nggak bisa kecuali kesadarannya. Kamu mau banting tulang, mau jerih payah atau apa biar dia berubah, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kesadarannya itu nggak dan belum tersentuh. Untuk menyentuh kesadarannya dia, itu dimulai dari mana? Dari sisi spiritual, dari imannya dia dulu. Oke. Karena agama itu penting banget ya untuk mengarahkan kita ke dalam sisi kesadaran. Karena agama itu adalah bagian dari panduan hidup kita ya. Selanjutnya adalah perlindungan. Kartunya adalah Sekhmet. Sekhmet ini adalah Dewi Perlindungan. Oke, sobat bagian. Secara energi kesanggupannya dia pada dasarnya memang dia pernah dan bisa ngelindungin kamu. Tapi secara emosional mungkin tidak. Kelemahannya di situ, secara emosional dia nggak bisa ngelindungin kamu. Karena dia terkadang juga sering ngegas sendiri sama kamu. Kalau cemburu, orang ini punya rasa cemburu. Orang ini protektif banget, nggak mau ada pesaing. Dia sebenarnya punya modal untuk ngelindungin kamu, untuk ngejaga kamu. Tapi untuk menyanggupi bahwa hubungan ini harus tetap ada, harus tetap stay, balik lagi dari pergerakannya dia. Kalimat oracle dari kartu Sekhmet di sini adalah yang tertindas akan dilindungi, yang memulai akan mengakhiri. Kalian bisa baca ya. Yang tertindas akan dilindungi. Kalau kamu yang tertindas terus, semesta akan ngelindungin kamu. Yang memulai akan mengakhiri. Siapapun yang memulai tentang kekacauan ini, dia sendiri nantinya yang akan mengakhiri, atau dia sendiri yang akhirnya nggak sanggup. Makanya ya, kamu ribut sama dia. Kamu balik kata yang tertindas nih, kamu memilih diam. Dia yang pertama ngajak ribut, akhirnya apa? Dia sendiri yang mengakhiri keributan itu. Kalau sama-sama dia ngeributin kamu dan kamu sama-sama balas ngeributin dia, gak akan kelar. Lebih baik ketika dia ngeributin kamu, kecuali kamu ada pembelaan ya untuk membela harga diri kamu. Tapi apapun juga di sini, ketika kamu yang ditindas, semesta akan ngelindungin kamu. Dan ketika dia yang memulai, dia sendiri yang mengakhiri. Kayak lagu dangdut ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri.
Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Aduh, saat kebahagiaan. Ketemu sama dia dalam hubungan semacam ini memang sudah jadi jalan hidup kamu. Udah istilahnya adalah takdir. Ketemu sama dia tuh udah jadi takdir. Kartunya adalah Eng. Eng itu adalah bagian dari keabadian, bagian dari takdir. Jadi memang udah hidup kamu ketemu sama dia. Udah ketemu sama dia dalam kisah semacam ini. Untuk bisa melepaskan bisa pelan-pelan dalam kesadaran. Apakah bisa berdamai di masa depan lagi? Kemungkinan bisa ya. Tapi ini tergantung sama kamu, karena melepaskan ini susah. Karena ibarat kata tuh kamu sudah abadi di dalam benaknya dia. Kartunya adalah Eng, tentang keabadian. Keabadian sejati tumbuh dari keyakinan yang tertoreh pada ketulusan. Kalau dia tulus, kalau keyakinannya dia kuat sama kamu, terutama keyakinan tentang iman, maka hubungan ini bisa menjadi cinta yang abadi. Tapi balik lagi, dia tulus nggak sama kamu? Itu kuncinya itu. Kalau dia nggak tulus sama kamu, keabadiannya di sini adalah keabadian hubungan karmic relationship. Makanya jangan sampai lebih dari 7 tahun loh saat kebahagiaan. Karena di sini energinya dia tuh bisa ke kamu itu sampai dengan 7 tahun lagi. 7 tahun itu lama loh saat kebahagiaan. Oke. 7 tahun nyicil mobil udah lunas itu. Lalu cek untuk energi yang selanjutnya. Maat. Maat ini tentang Dewi keseimbangan ya. Menyimbolkan tentang keseimbangan. Semua akan diseimbangkan, semesta memberikan keadilan. Dalam artian gini, keseimbangan hubungan ini memang komitmen ya. Bahas lagi ya saat bagian. Kevin selalu membahas tentang komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Komitmen itu adalah penyimbang dalam sebuah hubungan, ibarat kata timbangannya hubungannya. Kalau nggak ada komitmen, jomplang. Padahal semesta selalu mengingatkan hubungan ini selalu jomplang. Maka coba telaah lagi ya, telaah lagi di sini. Karena maat ini akan menyimbangkan lagi hubungan kamu. Dan mudah-mudahan yang disimbangkan adalah kesadarannya dia, kesadaran kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah, energinya adalah fisik, tentang wujud. Aduh, dia akan selalu datang terus di saat kebahagiaan. Dia akan selalu datang terus. Karena kamu adalah perwujudan yang membuat diri dia itu gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu perwujudan yang membuat diri dia itu punya dorongan semangat. Makanya energinya tuh selalu narik kamu ketika kamu mundur. Bahkan ketika kamu gak mau terkoneksi sama dia, dorongannya dia untuk narik kamu lagi itu kuat banget. Karena dia bisa memanifestasikan kamu. Kalimat oracle dari kartu fisik di sini adalah, yang berwujud akan merasakan rasa sakit dan penderitaan, semua termanifestasikan oleh sebab yang ditimbulkan. Dia akan berusaha untuk memanifestasikan apapun ke kamu. Dan karena kamu masih tubuh fisik ya, kita semua masih tubuh fisik ya, kecuali penontonnya Kevin ada yang bukan yang fisik. Selama kita masih berada di kondisi tubuh fisik, kita akan ngerasain rasa sakit. Dan terlebih orang ini selalu memanifestasikan kamu sebagai kebutuhan, keinginan, tapi paling besar keinginan ya, keinginan cintanya. Sehingga efeknya adalah rasa sakit itu. Karena hubungan ini masih hubungan yang berdaging. Ini adalah energinya. Kalau kesanggupannya dia dalam hubungan tarik ulur ini bisa sampai dengan 7 tahun, dan itu masih sanggup saat kebahagiaan 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun tetap kayak gini terus, ya udah berarti pekok. Yang pekok bukan dia saja, tapi kamu pekok juga. Kenapa pekok? Tarik ulur itu toksik. Tarik ulur itu toksik. Apalagi tarik ulurnya tuh nggak nyelesain masalah, itu toksik. Maka dari itu balik ke dalam kesadaran. Balik dalam kesadaran ya, saat bagian. Dan secara menyeluruh, garis besarnya kesanggupannya dia dalam hubungan tarik ulur ini sanggup gas sampai dengan 7 tahun terus. Tapi kalau udah lebih dari 7 tahun, itu gimana lagi Kevin? Ya udah, kamu masuk ke dalam hubungan karmik. Kalau udah masuk ke dalam hubungan karmik, hubungannya itu akan abadi di kartu Eng di sini. Ini adalah urutannya dan cara membaca kartunya.
Kita tarik ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Oke. Ada Leo. Lalu di sini ada Taurus, lalu di sini adalah Gemini, ada Virgo, ada Aries, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Pisces, ada Aquarius, dan yang terakhir di sini adalah Libra. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ada huruf V, ada huruf J, ada huruf F, ada huruf T. Selanjutnya ada huruf G, ada huruf I, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf D, ada huruf C, ada huruf B, ada huruf L, ada huruf A, ada huruf M, ada huruf Z, ada huruf Y, ada huruf E, lalu di sini ada huruf W. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Untuk personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.